untuk berdoa. Berdoalah sungguh-sungguh secara pribadi. Doakan supaya pemberitaan firman dalam pengaruh kuasa Roh Kudus, dan agar hati kita bisa terbuka untuk menerima firman, menempati hati kita dan kita hidup oleh firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kesempatan Engkau sudah berikan kepada kami mengalami lanjutan hidup pemeliharaanmu pada malam hari ini, untuk duduk di bawah kaki Dikau mendengarkan firman-Mu. Kuasai seluruh ibadah kami pada malam hari ini. Seluruh ruangan ini hamba-Mu yang Engkau pakai dalam pelayanan menyampaikan firman. Biarlah pengaruh kuasa Roh-Mu yang suci menguasai pikiran, perasaan, ucapan, kata-kata, agar semua itu dari Dikau Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu juga biar dalam urapan Roh-Mu yang suci, tolong kami untuk dapat kami mendengar, menjadi suatu pengertian, menjadi iman dalam hati kami, untuk kami hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setan yang selalu mau menggoda, mengganggu kami saat pemberitaan firman Allah ini, Tuhan, kami bersatu hati, kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami kemampuan, oh Tuhan, untuk mendekat kepadamu, mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dalam suasana memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Kita sudah mendengarkan kemarin firman Allah bahwa Yesus naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Dan kalau Ia sudah selesai mempersiapkan tempat bagi kita, Dia akan kembali menjemput kita, mengangkat kita untuk berada di mana Ia berada. Di sana pun kita berada. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, kitab Wahyu pasal yang ke-19, mari kita memeriksa ini. Kitab Wahyu pasal yang ke-19 dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan, mempelai dari anak domba Allah, pengantinnya telah siap sedia. Dan dalam ayat yang ke-9, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin, perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan Allah. Perkataan ini adalah benar-benar perkataan Allah. Demikian saudara-saudara. Jadi kesimpulan dari firman Allah adalah kebahagiaan di dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Semua segi kehidupan kita, semua sisi kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan ingin kaitkan dengan kebahagiaan seperti kebahagiaan perjamuan malam, pesta kawin. Di sini disebut pesta kawin anak domba Allah. Jadi sesungguhnya Tuhan menciptakan hidup kita manusia ini bukan untuk menderita, tapi Tuhan menciptakan kehidupan kita untuk mengalami suasana bahagia. Dan kalau sekarang kehidupan kita mengalami suatu duka cita,
suatu ketidakbahagiaan, dan biarlah kita memeriksa kehidupan kita untuk dapat melihat ada ketidaksesuaian sistem kehidupan kita dengan firman Allah. Secepatnya kita kembalikan sistem kehidupan kita, kita sesuaikan dengan sistem Allah di dalam firman-Nya, maka dapat dipastikan bahwa hidup kita akan menjadi suatu hidup yang bahagia. Ini penting, saudara-saudaraku, sebab sekali lagi Tuhan tidak menciptakan hidup manusia untuk menderita. Dalam ayat yang ke-9 ini katakan, perkataan Allah. Karena perkataan ini adalah benar-benar perkataan Allah. Itulah firman Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak membahagiakan, itu bisa dipastikan, sudah bisa dipastikan bahwa ada sesuatu ketidaksesuaian sistem hidup kita dengan maunya firman Allah. Begitu kita kembali pada maunya firman, kita mengalami kebahagiaan. Baik dalam ibadah kita harus disesuaikan dengan maunya Tuhan di dalam firman. Kalau kita ingin mengalami bahagia di dalam beribadah, kita harus kembali menyesuaikan sistem ibadah kita dengan maunya Tuhan di dalam firman. Kalau kita membuat ibadah buatan sendiri, di dalam surat Kolose dia katakan, itu tidak ada gunanya, hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan sistem ibadah kita dengan maunya firman, maunya Tuhan di dalam firman. Dalam nikah kita juga begitu. Di dalam nikah kita, itu sebabnya nikah kita harus dikaitkan dengan firman. Sebab kalau nikah kita berjalan tidak sesuai dengan Allah di dalam firman-Nya, dengan kehendak Allah dalam firman-Nya, maka kita akan mengalami bukan bahagia tapi suatu sengsara. Beberapa banyak kesaksian keluhan, beberapa keluhan dari saudara-saudara yang menghadapi percobaan dalam nikah. Keluhan mereka semuanya hampir sama, bahwa tidak ada suatu kepahitan hidup, suatu penderitaan di dalam suatu percobaan melebihi percobaan yang menyangkut nikah yang tidak sesuai dengan firman. Hampir sama semua kesaksian ini, semua hampir sama. Saya mendapat berani menyimpulkan bahwa semua sisi atau segi kehidupan kita, mari kita sesuaikan dengan gerak firman. Itulah maunya Tuhan dalam kehidupan kita sekalian, dalam pertumbuhan hidup kita. Dalam pertumbuhan hidup kita, biarlah juga kita sesuaikan dengan kemauan Tuhan di dalam firman-Nya. Ini untuk anak-anak muda. Banyak kali kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai keinginan, dan tidak salah kita mempunyai cita-cita, tidak salah kita mempunyai keinginan, tapi marilah kita sesuaikan keinginan dan cita-cita kita ini searah dengan maunya Tuhan di dalam firman. Di situ kita menemukan kebahagiaan. Puji Tuhan. Jadi di sini dikatakan berbahagialah orang mereka yang diundang ke perjamuan malam pesta kawin anak domba. Jadi yang dimaksudkan dengan persiapan-persiapan di sini, kita tidak bisa melepaskan diri dengan rencana Allah. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-22,
Injil Matius pasal 22 kita membaca. Di sana ada sebuah cerita perumpamaan. Cerita perumpamaan tentang perjamuan kawin. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Mari kita memeriksa ini. Pasal 22. Injil Matius pasal 22. Kita baca mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ini cerita sudah lama kita ketahui, tetapi baca kembali seperti kemarinnya atau tadi belum pernah membaca. Kita baca kembali cerita ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sini ada kaitan dengan persiapan, supaya kita bisa mengetahui bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam undangan Tuhan. Mari. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ya, baca terus. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Ya, ini harga, ini biaya dari perjamuan malam, pesta kawin anak domba. Ini biaya, dan selalu saya ucapkan ini biaya termahal dari suatu pesta. Biaya yang disebutkan di sini adalah hidangan. Sudah kusediakan hidanganku itu makanan-makanan, kemudian lembu jantan, ternak piaraan telah disembelih. Ini korban. Jadi dua hal ini, saudara-saudaraku, merupakan harga dari suatu kebahagiaan, dari suatu kebahagiaan perjamuan malam, pesta kawin. Mari ayat yang kelima. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, terima kasih. Ini aktivitas kerajaan surga. Dalam cerita ini kita bisa melihat kegiatan yang terjadi di dalam kerajaan surga. Aktivitas kerajaan surga.
Kemarin kita mendengar di dalam berita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Jadi ia naik ke surga, ia pergi naik ke surga, dan selama 2000 tahun ini ia menyediakan tempat bagi kita. Sekarang kita di bumi ini, kita di bumi yang adalah gereja Tuhan, bagaimana kita ikut gerak kegiatan kerajaan surga ini, sementara di surga Tuhan mempersiapkan diri. Apakah kita juga sekarang mempersiapkan diri untuk dapat diterima, menikmati kebahagiaan dalam perjamuan malam itu, atau sedikitnya masuk dalam perjamuan malam itu untuk kemudian nanti menikmati kebahagiaan? Itu yang harus kita perhatikan. Jadi Yesus jelas di hari-hari ini sedang dalam kegiatan mempersiapkan tempat bagi kita. Bagaimana kita mempersiapkan tempat bagi Yesus sebagai tubuhnya, sebagai gereja Tuhan? Bagaimana kita bisa mempersiapkan tempat untuk kalau Yesus datang, apakah ia mendapat tempat di dalam kehidupan kita sekalian? Kita melihat di sini dalam ayat yang keempat, dalam ayat yang keempat. Ini dasar, ini bagian besar yang Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan tempat untuk kita. Jadi tempat yang disiapkan itu bukan murahan, saudara-saudaraku, tetapi tempat yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita benar-benar suatu tempat yang sangat berharga, indah. Dilihat dari harganya. Pertama disebutkan, sesungguhnya hidanganku telah kusediakan. Itu nomor satu, hidangan. Ini persiapan. Yesus mempersiapkan hidangan. Hidangan itu bicara tentang makanan. Kalau bicara tentang hidangan, ini makanan, minuman. Ini hidangan. Tuhan menghidangkan, saudara-saudaraku. Dan Tuhan jelaskan ini waktu Yesus ada di bumi, bagaimana ia menikmati hidangan kerajaan surga itu. Jelas kalau bicara tentang hidangan, ini tentang firman Allah. Ini hidangan. Jadi persiapan, saya singkatkan gampang-gampang aja untuk dimengerti. Persiapan kita sekarang untuk dapat masuk dalam perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah, untuk menikmati kebahagiaannya adalah kalau kita mau memperhatikan firman, menerima firman, mendengar dengan baik tentang firman Allah. Itu makanan. Itu makanan kita. Ini makanan yang nanti akan semakin meningkat. Semakin kita meningkat memperhatikan firman Allah, semakin kita menikmati bahagianya hidup dalam firman Allah. Waktu Tuhan menciptakan manusia, saudara-saudaraku, Tuhan menciptakan manusia
sekaligus dengan menciptakan hidangan untuk manusia ini. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia bukan tanpa hidangan, tapi Tuhan menciptakan manusia sekaligus dengan menyiapkan hidangan untuk manusia ini. Pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan nikah manusia sekaligus menciptakan hidangan untuk manusia. Mari kita mau periksa hidangan yang Tuhan berikan kepada manusia. Saudara-saudaraku, dalam kitab Kejadian pasal 2, dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ini hidangan yang bisa dinikmati, saudara-saudaraku. Dan kalau tepat kita menikmatinya, maka hidangan ini akan meningkat semakin kita menikmati enaknya, bahagianya hidangan Tuhan ini. Mari kita membaca pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, jadi berulang kali saya berbicara tentang Taman Eden. Ini kerajaan mempelai, kerajaan Tuhan untuk mempelai, ya. Taman Eden ini tempat mempelai, tempat Adam dan Hawa, mempelai yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kita lihat, saudara-saudaraku, bahwa tempat dari mempelai ini bukan tempat murahan, tapi bagaikan taman di dalam Eden. Sebab Tuhan ingin manusia menikmati bahagia dalam nikah ini, tetapi harus sesuai dengan firman Allah. Saudara-saudaraku, Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Iya, terima kasih. Terus. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Iya, terima kasih. Ini yang pertama. Ini hidangan yang disediakan oleh Tuhan di Taman Eden. Tidak ada makanan lain. Ini makanan, yaitu buah-buah segala pohon. Itu makanan, buah-buah segala pohon. Raja Daud melihat buah-buah segala pohon ini bagaikan firman Allah, bagaikan firman Allah yang tidak hanya kita dengar, tetapi kita nikmati. Mari kita membaca lebih dahulu perkataan seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia. Mari kita membaca dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-15. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-15. Ini berbicara tentang hidangan Tuhan. Kitab Nabi, ada banyak ayat-ayat yang menyangkut ini, saudara-saudaraku. Saudara tentu dalam menyelidiki, dalam membaca bisa menemukan itu, dan saudara catat, kemudian nikmati. Ayat yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Iya, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Istilah ini sama dengan istilah yang digunakan dalam kitab Wahyu 19 itu. Sama. Inilah sebenarnya perkataan-perkataan. Istilah perkataan ini sama.
itu firman. Jika atau apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. maka aku menikmatinya. Jadi kalau aku menemukan hidangan ini, maka aku menemukan firman-Mu. Jika aku menemukan buah pohon di Taman Eden ini, aku menikmatinya. Terus Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. firman itu menjadi kebahagiaan bagiku. Firman itu menjadi kegirangan bagiku. Jadi saudara bisa melihat, bisa membedakan sikap seseorang yang berada dalam suasana persiapan. Bisa dilihat dari saat dia mendengarkan firman. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan sekarang ini sudah bisa dilihat oleh Tuhan sejauh mana ia mempersiapkan diri buat masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Mulai dari sikapnya menemukan firman, bagaimana kesungguhan dalam menerima firman. Jadi bukan nanti kita baru ditentukan, oh kita bisa berbahagia dalam perjamuan malam itu. Sekarang ini saudara-saudaraku, persiapan kita malam ini, pada hari-hari ini, sebelum Fatsal ayat 9 itu ditulis, ayat 9, kemudian ayat 10, sebelum itu ayat 7 dan 8, bagaimana gereja Tuhan mempersiapkan diri. Persiapan kita sekarang adalah diukur saat kita mendengar firman. Saat kita mendengar firman, Nabi Yeremia mengatakan, apabila aku menemukan perkataanmu, aku bila bertemu dengan maka aku akan menikmatinya. Firmanmu menjadi kegirangan dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Saya tahu, seingat saya setiap hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan selalu didahului dengan menyebutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia saudara mendengarkan firman Tuhan. Akan kita dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu berusaha dalam menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudaraku, dengan mengemukakan nama ini. Perginya firman untuk dihidangkan bagi sidang jemaat selalu disertai dengan ucapan nama ini. Namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi ini Nabi Yeremia melihat firman Allah merupakan hidangan yang patut diterima dengan kesukaan, dengan kegirangan kerajaan surga. Raja Daud, saya tunjukkan Raja Daud dalam kitab Mazmur Fatsal 109. Raja Daud dalam kitab Mazmur Fatsal yang ke-119. Raja Daud dalam kitab Mazmur Fatsal 119. Dia tidak berbicara tentang bagaimana ia makan, tetapi ia menyimpan firman. Jadi bukan cuma mendengar, bukan cuma senang mendengar, tetapi senang menyimpan firman. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, menyimpan firman. Ini saudara-saudaraku bagaikan orang yang menikmati firman, itu masuk dalam hati, mendarah daging dalam hati. Ini orang yang menikmati firman. Seperti Yeremia menikmati firman, Raja Daud juga menikmati firman, dan dia bukan hanya menikmati, tetapi dia katakan, aku menyimpan firman-Mu terus supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
begitu kita ingat firman, begitu kita ingat firman, kita direm oleh Tuhan untuk berhenti, tidak langsung berbuat dosa. Secepatnya kita mengingat firman yang sudah kita dengar, yang kita simpan dalam hati, itu menjadi rem dalam kehidupan kita untuk menghentikan tindakan, pikiran, perasaan kita yang berdosa. Itu rem yang paling kuat, firman Allah. Sejahat-jahatnya orang, tetapi kalau ia masih kesempatan untuk diubahkan. Tapi kalau orang itu sudah menolak firman, saudara-saudaraku, dia bagaikan kendaraan tanpa rem. Dia bisa berbuat sesuatu yang semakin rusak. Raja Daud, dia katakan, firman-Mu telah kusimpan dalam hati. Itu artinya dia telah mendengar, ia telah menikmati, ia simpan, dia gunakan untuk apa? Pertama di sini merupakan rem dalam hidup ini. Dia menjadi rem dalam hidup ini supaya jangan gampang berbuat dosa, supaya aku tidak menyimpang, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau ya Tuhan. Ini yang pertama. Kedua, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Ya, ini suatu doa yang tinggi sekali. Singkapkan mataku, bukakan mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Mata dibukakan, tidak buta. Mata dibukakan untuk melihat segala keajaiban Tuhan di dalam firman Allah. Begitu banyak keajaiban dalam firman Allah yang kita tidak lihat. Dan karena kita tidak lihat, banyak kali itu membuat hati kita menjadi keras. Tetapi kalau mata kita disingkapkan oleh Tuhan untuk memandang segala keajaiban firman Tuhan yang tertulis bukan hanya dalam kitab suci, tetapi tertulis di alam ini, bagaimana ciptaan Tuhan, itu membuat bukan cuma mata kita terbuka, tetapi hati kita akan diobatkan oleh Tuhan. Ini seruan Raja Daud. Jadi bukan hanya kita ini direm untuk tidak berbuat dosa, tetapi untuk melihat keagungan Tuhan, dan hati kita ini senantiasa dibersihkan oleh Tuhan. Dalam surat Roma pasal 1. Surat Roma pasal 1. Mata yang tidak tersingkap melihat firman, semakin hari nanti hati itu menjadi keras dan menjadi bodoh. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mendengar firman Allah itu penting sekali. Sebab itu satu bagian persiapan, bagian penting dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Kita membaca mulai ayat 18. Roma pasal 1 mulai ayat 18. Jadi Tuhan menyatakan firman Allah itu di mana-mana, di alam semesta kita ini. Kita sebenarnya kalau kita mempersiapkan diri, membuka hati kita untuk memandang keajaiban Tuhan. Coba kita baca
mulai ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, inilah manusia yang buta. Inilah manusia yang buta, menutup kebenaran dengan ketidakbenaran. Ini manusia buta. 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Ya, apa yang sebenarnya apa yang dapat kita ketahui tentang Allah sebenarnya tidak tersembunyi, nyata dalam kehidupan, di sekitar kehidupan kita bisa kita mengenal Allah, nyata. Terus, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Allah menyatakan kepada mereka bagaimana gerak dari bumi ini, gerak dari alam semesta alam ini sesungguhnya menceritakan tentang Allah itu ada. Hanya mata kita ini terbuka atau tidak? Ayat 9, ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Jadi kalau kita lihat segala kejadian, segala gerak dari dunia ini, itu berbicara, itu menyatakan tentang karya Allah, menyatakan tentang karya Allah. Terus, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kita tidak dapat menyangkal itu. Kalau kita lihat segala siklus, segala gerak dari alam semesta ini, kita seharusnya bisa mengakui bahwa Allah itu ada. Kalau kita lihat angin bertiup, siapa yang meniup angin itu? Kalau kita lihat asap awan berarak, siapa yang mengiring awan-awan itu? Sebenarnya kalau kita mempelajari Allah di dalam alam semesta ini, sebenarnya Tuhan menyatakan bahwa Allah itu ada. Ingin kita menikmati segala semesta alam ini, membahagiakan hidup kita. Baca terus. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Perhatikan. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, inilah akibatnya kalau mata tidak dibukakan. Raja Daud, dia melihat arti dari persiapan Tuhan di Taman Eden, mempersiapkan hidangan untuk kita. Itulah firman Allah. Bagaimana harusnya kita menikmati firman Allah. Dan kalau mata kita tidak disingkapkan untuk melihat firman Allah, di sini dikatakan, maka pikiran akan menjadi sia-sia. Sebab kita tidak menghargai firman. Apa yang kita pikirkan di luar firman dan pikiran di luar firman, Tuhan katakan itu sia-sia. Kemudian hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini lebih dari buta. Jadi Tuhan tidak bicara tentang buta, tetapi hati yang bodoh menjadi gelap. Hati menjadi gelap. Sebab tidak hidup sesuai dengan gerak dari Allah di dalam firman-Nya. Tuhan pergi mempersiapkan tempat bagi kita. Seperti dulu Tuhan mempersiapkan Taman Eden. Tuhan mempersiapkan makanan di Taman Eden. Begitu juga sekarang ini. Bagaimana kita sekarang yang tinggal di bumi ini sedang disiapkan oleh Tuhan untuk mengerti firman Allah. Jangan sampai kita tidak mengerti firman Allah. Raja Daud, doa utamanya adalah, singkapkan mataku supaya aku melihat keajaiban dalam firman Allah. Banyak kali doa kita tidak sedalam ini. Tidak sedalam ini. Ini sangat pokok. Ini doa yang sangat dalam. Buka mata untuk melihat firman. Sebab kalau firman Allah itu ada, kita hidup di dalam terang. Segala sesuatu dapat dinikmati.
khotbah Tuhan di atas bukit. Ya, ini khotbah besar. Injil Matius pasal 5, 6 dan 7. Itu dikhotbahkan oleh Tuhan, khotbah pertama di atas bukit. Itu khotbah besar sekali. Itu tentang firman Allah. Salah satu pokok yang disampaikan oleh Tuhan tentang terang dalam firman Allah. Injil Matius pasal yang ke-6 kita baca. Injil Matius pasal 6. Jadi jangan sampai hati ini, pikiran menjadi sia-sia dan hati yang bodoh menjadi gelap. Injil Matius pasal yang ke-6 kita lihat apa katanya Tuhan. Kalau kita tidak bisa memandang firman Allah, memandang keajaiban dari firman Allah. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Ya, mata ini adalah pelita tubuh. Kalau mata ini dipakai untuk melihat, untuk mengerti firman. Mata itu pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, teranglah seluruh tubuhmu. Terus, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. gelaplah seluruh tubuhmu. Terus, Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. ya, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak ada kehidupan. Di mana tidak ada terang, di sana tidak ada kehidupan. Sebab dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan terang adalah hidup manusia. Jadi Raja Daud bukan hanya benar, tetapi hidup di dalam kebenaran. Bukakan, ungkapkan mataku, celekanlah mataku, supaya aku dapat memandang keajaiban hidup di dalam firman. Itu Raja Daud katakan. Dia menikmati firman Allah. Seperti juga Yeremia menikmati firman Allah. Raja Daud menyimpan di dalam hati, membuka mata rohaninya, dan kehidupannya menjadi satu kehidupan yang jelas, yang terang. Dia melihat keajaiban firman. Kitab Mazmur 119. Mazmur tadi pasal 119. Kita baca sekarang ayat selanjutnya. Jadi hidup itu menjadi jelas, menjadi terang dalam ayat yang ke-105. Ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya. Inilah orang yang disiapkan oleh Tuhan. Bagaikan kendaraan, jelas jalannya, tujuannya, ada remnya, dan tidak mungkin kendaraan ini akan jatuh. Tuhan katakan, maafkan, Raja Daud katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang atau sulu bagi jalanku. Ada dua pekerjaan dari terang ini. Pertama, menerangi kaki, menerangi langkah-langkah. Jadi setiap langkah itu diterangi oleh firman. Setiap gerak kita dipimpin oleh firman. Ini kebahagiaan. Kalau tiap gerak kita dipimpin oleh firman, ini suatu kebahagiaan. Sebab kita akan tetap berada pada jalan yang benar. Jadi setiap gerak hidup kita ini dikuasai oleh firman. Ini kebahagiaan, dan tentunya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi sangat bisa dimengerti kalau kita menempatkan diri di tempat semacam ini. Setiap apa yang kita lakukan sesuai dengan firman. Kita dengarkan firman. Firman Allah itu akan menunjukkan, menerangi langkah-langkah kita. Firman Allah itu menjadi terang, menjadi pelita bagi kakiku, menjadi
pelita bagi kakiku. Dan ini jelas bahwa firman Allah ini mau mengatur setiap langkah kita, bukan untuk menyengsarakan kita, tetapi langkah di dalam terang ini langkah yang tidak akan pernah terserandung. Di dalam Injil Lukas pasal 17, saudara catat saja, Injil Lukas 17, Tuhan bicara tentang orang yang gampang tersandung. Orang yang gampang tersandung itu saudara-saudaraku, dan menjadi sandungan. Ini benar-benar bisa celaka. Orang yang tersandung dan yang menjadi sandungan, ini celaka. Jadi dijaga. Kita tidak akan tersandung, kita tidak akan menjadi sandungan kalau langkah-langkah kita dipimpin oleh firman. Ini yang pertama. Yang kedua, menjadi terang bagi jalanku. Terang atau sulu ini menunjuk, ini mengatur tentang arah perjalanan, tujuan kita. Dua hal ini harus berjalan bersama. Perjalanan kita harus ada tujuannya, harus ada arahnya yang benar. Kalau hidup perjalanan kita tidak punya tujuan yang benar, tidak punya arah, ini banyak kali membuahkan ada banyak percobaan, menjadi sesat. Orang kalau tidak ada arah perjalanannya, dia bisa sesat di jalan, tidak ada panduan mau kemana. Sejak saya mempelajari firman Allah, saya banyak membatasi diri. Kalau tidak ada tujuan tertentu, saya tidak keluar dari rumah. Kalau tidak ada tujuan, dan selalu saya nasihati orang-orang, termasuk anak-anak saya, kalau mau keluar itu kemana, tujuannya harus ada, itu nomor satu. Kalau kita pergi keluar tanpa tujuan, itu nanti akhirnya bisa kemana-mana, dan resiko lebih tinggi. Resikonya lebih tinggi kemana-mana. Resiko untuk menghadapi banyak bahaya itu, kalau kita suka begitu. Saya tidak membatasi kebebasan saudara-saudara, tetapi dalam menjelaskan firman Allah ini dengan pengalaman sehari-hari. Kalau kita keluar tanpa tujuan jelas, resikonya agak tinggi, saudara-saudaraku. Resiko untuk tidak bahagia tinggi sekali. Sebab arah tujuan itu kemana? Sudah keluar dari rumah, menghadapnya ke utara, jalan ke utara, kemudian angin bertiup dari utara, dibelokkan ke timur, kita ke timur, dan begitu terus nanti sampai akhirnya bisa lupa kembali ke rumah. Bisa lupa kembali ke rumah. Banyak sekali saya dianggap terlalu ekstrim. Kalau mau kemana, ke toko ya ke toko. Beli apa? Beli benang. Habis beli benang pulang. Wah, ini ekstrim sekali. Memang agak ekstrim saya dalam hal ini. Tetapi itu untuk menjaga bahwa hidup kita ini harus ada arahnya. Harus ada arahnya. Banyak kali kita ke sana sudah lihat sini, lihat sana. Kita tidak sadar lagi, padahal pencopet telah sedang mengincar kita. Oh, ini dia lihat kiri kanan, lihat kiri, langsung dicopet, kita nggak tahu. Pulang di rumah mana marah. Mana dompet saya? Ada tadi di kantong. Ya tadi di kantong, sekarang di kantongnya pencopet. Jadi perhatian kita karena arah kehidupan kita ini tidak jelas. Firman Allah memberi arah. Raja Daud dia katakan, memberi terang, memberi arah kemana kita harus pergi. Dan rasanya kalau orang di rumah juga jelas, bapak kemana, ke sana ke sini,
Kalau sudah tidak ada ke situ kok tidak pulang, ayo ada apa-apa ini, tanya. Begitu. Jadi biasa ada arah. Hidup kita juga harus begitu. Segala sesuatu kehidupan kita ada arahnya. Yang mengarahkan adalah firman, supaya arah itu benar. Jangan hidup tanpa arah, nomor satu. Kedua, arah itu harus benar. Arah itu bisa benar kalau firman Allah mengarahkan kehidupan kita. Ini persiapan. Ini termasuk persiapan. Kalau kita sekarang ini, saudara-saudaraku, dengan waktu yang singkat ini, arah kita kembali ke Firdaus. Tetapi arah kita sekarang diganggu dengan kesana kesini, kesana kemari. Sedang waktu perjalanan ini sudah sangat singkat. Kalau saatnya sudah sampai, di mana seharusnya kita sudah sampai di Firdaus, sampai dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah, kita masih ada di jalanan sebab terlalu banyak belok kiri belok kanan, tidak langsung ke tempat perjamuan malam. Kita diundang oleh Tuhan ke perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Ini tujuan, ini arah kehidupan kita. Kalau kita banyak menyimpang kiri kanan, saudara-saudaraku, sudah sampai masanya, sudah sampai masa untuk masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba. Baru mau ke susu. Lihat orang yang, salah satu orang yang datang dalam perjamuan malam itu, tidak sempat ganti baju. Ini saya bicara gampang-gampang aja, bodoh-bodoh aja. Tidak sempat ganti baju. Mungkin ditemukan di perjalanan dari mana. Ayo ada perjamuan, langsung saja ikut masuk. Dia tidak sempat ganti pakaian lagi yang sesuai dengan perjamuan malam. Dia bisa masuk di sana, tetapi setelah dikontrol, setelah diperiksa oleh raja itu, hei Tolan, mengapa engkau bisa masuk di sini tanpa pakaian yang sesuai dengan perjamuan malam? Dia ditolak, kaki tangannya diikat. Dia sudah menggunakan banyak waktu sia-sia. Tidak semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, tetapi semakin jauh. Sehingga pada saat yang sangat singkat, saat yang sudah sangat mepet, dia tidak bisa lagi mempersiapkan dirinya untuk berpakai pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan. Lain dengan mempelai wanita, lain dengan mempelai wanita Tuhan. Dia sudah mempunyai waktu. Dia menggunakan kesempatan untuk mempersiapkan diri. Dia memakai pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan. Itu sebabnya mari coba arah kehidupan kita ini kemana. Para siswa-siswi, saudara mengambil sikap untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara sedang diarahkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Pandang arah ini. Sementara saudara dididik baik di asrama, di kelas maupun dalam kebaktian kehidupan sehari-hari. Ini arah. Jangan sudah menjadi hamba Tuhan, mencita-cita lagi mau menjadi seorang apa. Itu bukan dosa, tetapi arah. Jangan sampai kesempatan singkat ini saudara sia-siakan waktu. Waktunya sudah sangat singkat untuk bisa siap segera terjun dalam pelayanan. Mau jadi hamba Tuhan, modelnya hamba Tuhan. Saudara diarahkan, dibentuk untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Supaya jangan jadi nanti seorang hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan tapi modelnya politikus. Tikusnya sing gede. Jadi hamba Tuhan rohani, ya, dibentuk. Saya tidak katakan bahwa politikus itu tidak baik, tetapi buat saudara bukan itu model saudara. Bukan itu. Seorang pedagang, seorang pengusaha, ada model seorang pengusaha. Kalau seorang hamba Tuhan bermodel seorang pengusaha, itu lain. Jadi model kita ini, bentuk kita ini harus terima dari Tuhan. Sebagai seorang apa? Supaya dalam setiap bentuk kita menjadi seorang hamba Tuhan, bentuk seorang hamba Tuhan mengarah
kepada tempat perjamuan malam pesta kawin anak domba. Itu visinya. Misinya juga nanti begitu. Seorang pedagang, seorang pengusaha, dia sebagai seorang pengusaha, dia dibawa oleh Tuhan untuk dekat kepada Tuhan. Sehingga dalam bentuk apapun juga kita dibawa oleh Tuhan untuk satu waktu dalam satu tubuh. Kita disamakan oleh Tuhan menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Saudara, berbeda-beda tubuh itu, anggota tubuh itu berbeda-beda, tetapi tujuannya harus kepada satu, yaitu menjadi anggota tubuh Kristus. Puji Tuhan. Jadi ini arah firman itu menjadi terang bagi jalanku. Jadi jalan itu, arah itu, jalan itu membawa kita kepada tujuan. Kalau kita mau pergi ke Malang, harus ikut jalan ke Malang. Kalau kita ikut jalan ke Mojokerto, tidak akan pernah sampai ke Malang. Harus ikut jalan ke Malang. Ini arah. Ini arah. Jangan ikut arah yang lain. Ikut arah ke tempat perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Firman Allah itu mengarahkan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang saya tunjukkan Tuhan Yesus. Injil Lukas pasal 8 ini sangat populer buat jemaat sini. Injil Lukas pasal 8. Injil Lukas pasal 8 ayat 18. Injil Lukas pasal 8 ayat 18. Injil Lukas pasal 8 ayat 18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Cara kamu mendengar firman. Tadi firman dalam bentuk perumpamaan. Sebab itu perhatikan cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Ya, terima kasih. Jadi firman Allah ini jelas diberi kepada kita. Saudara percaya? Saudara percaya? Firman Allah ini yang sekarang saya sampaikan, bukan pidatokan, saya sampaikan, ini firman Allah yang jelas diberikan oleh Tuhan kepada kita. Diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mau terima atau enggak? Kalau kita mau terima dengan sikap benar dalam mendengar firman Allah, saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan kepadanya akan diberi, kepadanya akan diberi lagi. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sebenarnya diberi lagi, masih akan mendapat. Jadi kalau kita mau mendengar dengan baik, firman Allah ini diberi kepada kita. Janji-janji Allah ini diberi kepada kita. Makanan buah pohon di taman Firdaus itu diberikan kepada kita untuk dinikmati, untuk kita miliki, untuk kita makan. Saudara-saudaraku, itu diberi oleh Tuhan. Sebab benar. Hidup bahagia. Hidup bahagia. Jadi dari buah itu, dari firman Allah itu kita bahagia. Asal mendengarnya benar. Perhatikan cara kamu mendengar. Mendengar yang benar tentang firman Allah. Jangan salah mendengar. Banyak kali kita salah mendengar disebabkan karena sikap kita tidak ada dalam sikap penyerahan kepada Tuhan, dengar-dengaran pada Tuhan. Kita memaksakan kehendak kita. Ini sikap salah dalam menerima firman Allah. Menerima firman Allah, kita paksakan kehendak kita. Firman Allah itu kita paksa sesuai dengan kehendak kita. Itu tidak benar. Kehendak kita harus dipaksa sesuai dengan firman, itu yang benar. Kalau itu kita lakukan, kita bahagia dan akan ditambah lagi oleh Tuhan. Adam dan Hawa tidak memberikan dirinya sesuai dengan firman Allah.
Sehingga dalam percobaan dia kalah. Dalam percobaan dia kalah. Dia menerima firman Allah sesuai dengan seleranya sendiri. Dan waktu dia dicobai, dia berbicara sesuai selera. Sesuai dengan selera. Waktu dia dicobai oleh iblis, dia menjawab iblis tidak sesuai dengan firman Allah, tetapi sesuai dengan seleranya. Dan Adam bersama Hawa istrinya jatuh. Kejatuhan banyak anak-anak Tuhan di situ. Dia mendengar firman, tapi firman Allah ini dipaksa harus sesuai dengan selera. Bahkan ada yang berkelebihan. Di sini saya tidak menemukan, dalam jemaat ini saya tidak pernah menemukan, tapi di tempat lain ada, saudara-saudaraku. Pendeta harus berkhotbah yang harus ini, harus itu, jangan ini, jangan itu, sebab nanti begini, nanti begitu. Firman Allah ini jangan diatur dengan menyesuaikan selera manusia. Rasul Paulus tegas dalam hal ini. Dalam menyampaikan firman dia tegas. Kalau aku masih mencari diperkenan oleh manusia, aku bukan hamba Allah. Dalam surat Efesus dia jelas, dia tegas bicara itu. Apa yang Allah katakan itu dia bicara, saudara-saudaraku. Sebab selera manusia ini harus disesuaikan dengan firman, bukan firman. Jangan dibalik. Manusia harus menyesuaikan seleranya dengan makanan perjamuan malam, pesta kawin anak domba. Itu firman. Harus menyesuaikan. Kalau kita mau bahagia. Tapi kalau kita, saudaraku, memaksakan selera kita dengan firman Allah, kita selalu akan bertentangan. Sebab kehendak manusia dengan kehendak Allah itu kehendak daging, dan kehendak Allah tidak bisa ketemu, bermusuhan. Surat Roma. Jadi saudara bayangkan kalau mau bermusuhan dengan Tuhan. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Mulai ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Selera daging, pikirannya daging. Terus mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini seleranya dari Allah, dari roh. Terus karena keinginan daging adalah maut. Seleranya daging ini maut. Terus tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Terus, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Terus mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan ini berarti tidak pernah mengalami kebahagiaan. Itu sebabnya mari kita mendengarkan firman Allah, sesuaikan dengan seleranya Tuhan dalam hidup kita. Jangan seleranya kita paksakan kepada Tuhan. Jadi kita bisa mendengarkan firman Allah dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang ada itu ditambah. Adam dan Hawa hilang karena ingin menyampaikan firman Allah itu tidak sesuai, tidak seperti firman Allah itu. Mereka menyesuaikan dengan seleranya, dan iblis tahu betul itu. Iblis tahu betul, dan apa yang digoda oleh iblis adalah selera dari Adam dan Hawa. Mau menjadi sama dengan Tuhan lewat jalan sendiri. Ini pengajaran ini sekarang ada di dunia ini, saudara-saudaraku. Di negara barat ini pengajaran sudah jalan kencang,
Dikhawatirkan di negeri kita ini sudah ada juga bahwa manusia ini menjadi sama dengan Allah, tetapi bukan dengan cara Allah, dengan cara sendiri. Satu waktu saya mengunjungi negara lain, saya menyampaikan berita kabar mempelai ini tentang bagaimana manusia ini sedang dikerjakan oleh Allah untuk menjadi sama dengan Tuhan. Nah, perkataan sama dengan Tuhan ini dipegang oleh pendengar, dan kemudian satu waktu saya ditanya, apa sama pengajaran saudara ini sama dengan pengajaran itu? Saya bilang tidak sama, sebab memang manusia ini akan menjadi sama dengan Allah. Saudara percaya? Akan menjadi sama dengan Allah, tetapi dengan cara Allah sendiri. Tuhan punya jalan mempersiapkan kita untuk menjadi sama dengan Allah, yaitu lewat korban. Lewat korban Kristus. Yesus harus mati di atas kayu salib. Itu harga. Korban binatang itu, binatang tambun sudah disembelih, ternak sudah disembelih, itu korban. Itu yang merupakan jaminan untuk manusia bisa menjadi sama dengan Allah. Jadi menjadi sama dengan Allah dengan cara dari Allah, bukan cara kita. Ajaran yang tadi saya katakan itu ajaran menjadi sama dengan Allah dengan cara manusia itu sendiri, tidak lewat kematian dan kebangkitan bersama dengan Yesus. Itu jalan Allah, itu cara Allah membuat kita nanti akan sesuai dengan Dia, layak berada dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah, menjadi sama dengan Tuhan. Itu yang harus, itu sebabnya jalan ini harus diterangi. Bagaimana kita mengikuti jalan Tuhan, jalan kematian dan kebangkitan bersama dengan Tuhan. Itu jalan yang harus dipelihara. Dalam Kolose pasal 2 dan 3 saya tunjukkan, ini jalan oleh Rasul Paulus dipertahankan. Ini jalan untuk menjadi sama dengan Allah. Jalan ini daging tidak suka. Itulah yang diajarkan oleh setan kepada manusia, seperti setan datang kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu tidak mati. Menolak pengalaman mati. Kamu tidak mati, tapi kamu akan menjadi sama dengan Allah. Daging senang sekali. Daging senang sekali menjadi sama dengan Allah di luar jalur jalan dari Tuhan. Coba kita baca Kolose 2, Kolose 3. Ini jalan dari Allah. Kolose pasal 2 dan Kolose pasal 3. Ini pengajaran mempelai. Menjadi sama dengan Allah. Bukan lewat cara manusia, tapi lewat cara dari Allah itu sendiri. Kolose pasal 2 ayat yang ke-20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ya, terima kasih. Ini jalan dari Allah lewat pengalaman mati bersama-sama dengan Kristus. Ini jalan yang harus kita ikut. Ibadah kita, ibadah yang lewat jalan Kristus, mati bersama-sama dengan Kristus. Jangan membuat jalan lain, jangan membuat cara sendiri tanpa ada persamaan dengan Kristus. Coba ayat 23, ayat 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Jadi ayat 21 itu ada aturan ini, aturan itu, semuanya itu hanya mengenai barang yang akan binasa. 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri. Ya, ini ibadah buatan sendiri. Ibadah yang menolak korban. Ibadah yang menolak korban Kristus.
Tidak perlu ada korban Kristus. Ibadah semacam itu, sekalipun penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Iya, ini. Jadi jangan selera sendiri. Kita punya cara dari Allah. Bukakan mataku untuk memandang keajaiban firman-Mu, kata Tuhan. Kemudian supaya kita melihat jalan Allah itu, jalan dengan tanda kematian. Dan ini daging tidak suka, tetapi ini jalan pertama. Banyak kali daging atau kehidupan kita sudah jatuh pada langkah pertama. Sebab langkah pertama, langkah kematian, ini daging tidak suka. Dalam surat Roma tadi, daging tidak suka. Beberapa murid-murid setelah keluar dari pendidikan, mereka praktik, nulis surat, menceritakan pengalaman mereka. Bagaimana harusnya. Kalau saya lihat itu pengalaman sengsara bersama Kristus. Sama juga dengan nasihat yang pernah saya terima dari guru saya. Saya katakan kepada mereka, seperti saya juga sudah terima nasihat guru saya. Kamu sudah berada pada jalan yang benar. Kalau betul kamu di tempat semacam itu, kondisimu semacam itu, kamu sudah di jalan yang benar. Tinggal lanjutkan. Kamu nanti akan sampai pada kebahagiaan. Dan itu saya pegang, saya ikuti. Kalau memulaikan pekerjaan, ada tanda cap kematian. Biasanya daging langsung mundur, cari jalan lain. Dan selamanya akan begitu, atau langsung jatuh, tidak bisa maju lagi. Tapi kalau kita dengar nasihat firman, dalam jalan sengsara kematian bersama Yesus, itu langkah pertama. Langkah pertama. Kalau kita tahu persis itu, kita tinggal lanjut aja. Langkah berikut, coba Fatsal 3 ayat 1, ini langkah berikut. Kalau langkah pertama kita setia, langkah berikut diberikan oleh Tuhan. Ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita dipersiapkan oleh Tuhan. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, mempersiapkan tempat, mempersiapkan jalan bagi kita. Langkah pertama, mati bersama Tuhan. Kalau kita setia dengan pengalaman mati bersama Tuhan, langkah berikutnya tidak ada langkah lain. Langkah berikutnya bangkit bersama Kristus. Di saat itu, saudara-saudaraku, segala bentuk godaan, percobaan itu dikalahkan. Sebab kita bangkit bersama dengan Kristus, mati bersama Kristus. Kalau langkah itu benar, maka bangkit bersama Kristus. Langkah kedua itu benar. Itu diterangi oleh firman Allah. Kita jelas oleh karena firman Allah itu jelas. Kita mendengarkan firman Allah dengan baik, jelas. Langkah kedua, kita akan bersama dengan Dia, bangkit bersama Kristus. Musuh yang terakhir itulah maut, dikalahkan dengan kuasa kebangkitan. Jadi kuasa kebangkitan ini mengalahkan musuh terakhir, itulah maut. Saudara-saudaraku, yang ketiga, kalau langkah kedua ini benar, langkah ketiga itu juga benar. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, ini langkah terakhir. Sama dalam kemuliaan. Jadi itulah pengajaran mempelai mengajarkan tentang keubahan hidup manusia ini. Menjadi sama dengan Allah lewat cara jalan dari Allah itu sendiri. Jalan kematian, kebangkitan untuk menjadi sama dengan Allah dalam kemuliaan. Kematian yang benar menghasilkan kebangkitan yang benar. Kebangkitan yang benar menghasilkan kemuliaan. Ini ciri, ini tanda jalan Allah. Kematian benar menghasilkan kebangkitan yang benar. Kebangkitan yang benar
menghasilkan kemuliaan. Ini jalan dari Allah, ini jalan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Rasul Paulus katakan, mati bersama Dia, bangkit bersama Dia. Ini jalannya Tuhan, nanti mulia bersama dengan Dia. Itulah masuk dalam perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah di dalam kemuliaan. Ada jalan setan lain, matinya palsu, tidak mati, hampir mati, setengah mati. Itu jalan setan. Itu dinyatakan dalam tampilnya Antikris, Wahyu 13. Dia tidak mati, hanya seperti mati, tidak mati, hampir mati, tidak mati betul. Kalau kematiannya juga tidak betul, kebangkitannya juga tidak betul atau palsu. Jadi jangan memiliki jalan ini, tidak mati, tidak bangkit, tidak mati, tidak bangkit, tidak dingin, tidak panas, suam. Itu jalan yang ditempuh oleh Laodikea. Kebangkitan palsu, dengarkan baik-baik, kebangkitan palsu tidak diikuti dengan kemuliaan. Itu tandanya jelas. Jadi dia tidak bisa masuk dalam kemuliaan. Dia akan layu, gugur, hancur. Kami baru pulang dari daerah Turki melihat puing-puing 7 sidang jemaat, 6 sidang jemaat masih ada puingnya, saudara-saudaraku. Tetapi jemaat yang ke-7 Laodikea tidak panas, tidak dingin, dia diludahkan, dia ditiup, tidak ada bekasnya pun, tidak ada. Jemaat Laodikea itu gak ada bekasnya sampai sekarang ini, habis sama sekali, bekasnya pun tidak ada. Itu Laodikea. Tapi kalau Smyrna umpamanya itu jemaat yang miskin tapi kaya dalam iman, sekarang menjadi kota yang kaya secara dunianya, kaya, menjadi kota dagang besar, termasuk kota dagang besar di Turki itu. Yang lain-lain masih ada puingnya, masih ada sisanya. Tapi jemaat Laodikea tidak mati, tidak bangkit, suam-suam, tidak ada sisanya, tidak ada bekasnya sama sekali. Jadi kita memperhatikan di sini, saudaraku, hidup kita ini jalan Tuhan, jelas ini. Jangan membuat jalan sendiri untuk memuaskan hidup duniawi. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Jadi kalau kita mendengar firman Allah itu diberi oleh Tuhan kepada kita untuk hidup, jelas, bukan untuk mati, untuk hidup. Kita mendengar firman Allah untuk hidup, tidak berbuat dosa, tetapi hidup melihat keagungan, keajaiban Tuhan, tidak kesasar. Itu dijanjikan oleh Tuhan bagi orang yang memegang firman. Saudara percaya? Jadi hidup kita ini dari firman. Kalau kita mendengar firman Allah ini diberi oleh Tuhan, janji hidup itu diberi, janji untuk tidak jatuh dalam dosa diberi oleh Tuhan, janji untuk melihat keajaiban firman dikasih oleh Tuhan. Sebab siapa yang mempunyai, dia akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, itu artinya tidak mendengar betul firman Allah. Apa yang ada padanya diambil. Jadi sampai dengan hidup pun susah. Saya ngomong begini berat hati saya, tapi ya saya harus ngomong. Sebagai seorang Kristen yang harusnya hidup terpelihara oleh Tuhan, untuk menikmati pemeliharaan Tuhan pun tidak dialami. Berdoa pun tidak didengar oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, sebab kita menghinakan sajian Tuhan, firman Tuhan menyediakan makanan untuk kita, tapi kita tidak menghargai, kita tidak searah dengan gerak kerajaan surga.
Gerak kerajaan surga mempersiapkan hidangan bagi kita untuk menikmati, untuk dinikmati dalam perjamuan malam ini. Tetapi kita tidak menggunakan, kita mencari selera yang lain, tidak selera perjamuan malam. Tidak kita makan makanan perjamuan malam, semuanya nanti akan hilang. Kesukaan perjamuan malam pun tidak akan ada. Tuhan tidak beri, tetapi Tuhan katakan, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi. Selain dari pohon dalam Taman Eden yang buahnya boleh dimakan, masih ada pohon yang lain, namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon tentang pengertian. Saudara-saudaraku, itu Tuhan katakan jangan kamu makan. Sebab memang kita diuji oleh Tuhan. Kita sedang mengikuti jalan Tuhan. Bukannya Tuhan ini kok tahu-tahu nggak boleh dimakan, kok ditaruh di situ. Tuhan punya sistem yang tepat. Saudara-saudaraku, dengan korban Kristus, karena anak domba itu sudah disembelih. Sekarang kita lihat bagaimana sekarang kalau kita bertobat menggunakan korban itu, artinya kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, memperbaiki sikap kita, menyesuaikan diri kita sesuai dengan cara Allah dalam mendengar firman Allah. Dalam Mazmur pasal 119, Mazmur pasal 119, Tuhan beri memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Mazmur 119 ayat yang ke 129 dan 130. Sebetulnya ayat-ayat sebelumnya saudara baca, saudara-saudaraku, tapi kita baca 129, 130. Peringatan-peringatanmu ajaib. Ya, peringatanmu, buah pohon ini jangan kamu makan, itu peringatan Tuhan. Itu ajaib. Peringatan-peringatanmu ajaib. Terus, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Begitu ajaib. Dia benar dalam menggunakan firman Allah. Peringatan-peringatan Tuhan tentang perintah dan larangan Tuhan. Perintah dan larangan Tuhan, peringatanmu ajaib. Jiwa kita mampu untuk menerima itu, maka perintah-perintahmu yang ajaib itu jiwaku memegangnya. Ayat 130. Bila tersingkap, ya, bila tersingkap, bila firmanmu terungkap, mata ini diungkapkan. Terus, firman-firmanmu memberi terang. Ya, memberi terang. Terus, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Iya, kita tadinya yang tidak tahu apa-apa menjadi orang bodoh. Firman Allah ini memberi pengertian yang baik dan yang jahat. Itu pengertian, itu diberi oleh Tuhan, ditambahkan. Lebih dahulu Tuhan uji kita untuk taat, kita dengar-dengaran pada firman Allah, mendengar dengan baik, menghasilkan seorang yang dengaran pada firman Allah. Tuhan percayakan nomor 2 ini, buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Bisa mengerti firman, mengetahui yang baik dan yang jahat. Saudara-saudaraku, itu buah pohon yang lain. Kita bisa terima itu. Sekarang yang ketiga ditambah lagi. Jadi sudah ada buah kita makan itu firman, kemudian ditambah oleh Tuhan dengan pengertian, ditambah oleh Tuhan dengan pengertian. Sebetulnya ini suatu hikmat bijaksana, ya. Ini suatu pengertian diberikan oleh Tuhan kalau kita mengerti perintah sesuai dengan searah dengan selera dari Tuhan dalam firman-Nya. Yang ketiga yang Tuhan berikan, yang ketiga yang Tuhan berikan, buah pohon El Hayat.
Dalam Kejadian pasal 3. Dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Buah itu tidak boleh dimakan. Dalam kitab Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Iya, terus tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iya, tidak ikut jalannya Tuhan, ya. Manusia itu menjadi sama dengan manusia. Manusia itu sama dengan Tuhan, tapi tidak melewati jalan Tuhan. Terus, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan ya, itu. Ini buah pohon yang ketiga, buah pohon El Hayat, buah pohon kehidupan itu, dan memakannya. Iya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Iya, hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa. Saudara-saudaraku, Tuhan jelas, Tuhan tidak mau kita ini selama-lamanya berbuat dosa. Artinya, kalau kita sudah berbuat dosa, sadarlah. Ya, Tuhan mau kita sadar, beri pengertian bahwa kalau kita tetap dalam dosa itu membahayakan kehidupan, untuk saatnya nanti masuk dalam api neraka kekal selama-lamanya. Itu harus dimengerti bahwa berbuat dosa itu tidak baik. Sadar, ya. Tuhan memberi kita pengertian. Kalau firman-Mu itu diungkapkan, maka firman Allah itu memberi pengertian bagi kita. Sudah berbuat dosa, firman Allah datang. Firman Allah itu datang menyatakan dosa. Ngertilah, kalau firman Allah itu datang menyatakan dosa, maksudnya supaya kita ngaku secara jujur. Dan Tuhan jelas, kalau kamu ngaku, darah anak domba Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dari segala dosa, dosa masa lalu, dosa yang sekarang sedang dilakukan, dosa yang nanti masih akan datang, itu dibentengi oleh Tuhan. Kita diampuni, kita disucikan oleh Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan memberikan pengertian bagi kita. Tetapi kalau kita salah dalam mendengarkan firman Allah, saudara-saudaraku, sudah berbuat dosa, pengertian untuk selamat pun tidak ada. Sudah berbuat dosa, malah melawan Tuhan, malah melari dari Tuhan. Ini orang tidak punya pengertian. Tidak ada harapan untuk selamat. Tapi kalau kita ini dengar-dengaran pada Tuhan, memang ada kejatuhan dalam dosa, tapi Tuhan berikan kita pengertian untuk sadar. Kalau kita itu bisa sadar mendengarkan firman Allah, saudara-saudaraku, kita dibawa oleh Tuhan ke arah untuk menjadi sama seperti Tuhan. Kalau Tuhan berikan kita pengertian bahwa dosa itu tidak baik, kita akan tinggalkan dosa itu. Kita akan mengaku kepada Tuhan, kita akan mohon ampun kepada Tuhan. Itu pengertian. Lebih banyak manusia tidak sampai pada pengertian ini. Sekalipun firman Allah sudah diungkapkan, tetapi manusia tidak bisa menerima pengertian. Sebab dasarnya mulai salah dari pertama. Tidak mau dengar-dengaran pada firman, untuk kemudian menyesal segala dosa dan minta ampun. Ini jalan kepada jalan pengertian kita kepada Tuhan untuk selamat. Kalau Tuhan menegur kita itu, jangan salah mengerti. Banyak kali kalau Tuhan menyatakan dosa dalam kita, kita salah mengerti dengan Tuhan. Oh, Tuhan mempermalukan kita, dan banyak kali hamba Tuhan menjadi sasaran. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, banyak kali kita pikir kita dihinakan oleh Tuhan. Lupa bahwa di balik itu sebenarnya Tuhan mau mengangkat kita dalam kasih-Nya. Begitu juga kalau kita dinasihati. Sebab itu biar kita menerima pengertian. Ditambah kita mendengar firman Allah, siapa yang mempunyai akan ditambah. Ditambah dengan apa? Dengan pengertian untuk hidup suci ini. Yang ketiga, buah pohon El Hayat yang tadi katakan, itu tadinya dilarang memakan.
Dalam ayat yang keberapa 22 itu dilarang, jangan mereka. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya pada pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Iya, jadi ini dilarang ya. Manusia itu diusir. Nomor satu, dilarang mengulurkan tangan mengambil buah itu, kemudian diusir, kemudian tidak boleh kembali. Wah, ini sudah ketat betul. Coba saya ulangi, pohon ini begitu dilindungi oleh Tuhan, tidak boleh manusia mengulurkan tangan mengambil buah. Bukan hanya tidak boleh, tapi manusia ini diusir. Bukan hanya diusir, manusia itu jangan kembali lagi. Dijaga supaya manusia jangan kembali lagi. Tetapi sekali lagi, kalau kita punya sikap mendengar firman Allah, itu ditambah oleh Tuhan. Kita bisa menikmati firman Allah, merupakan jaminan hidup kita. Kemudian kita bisa menerima firman Allah yang memberikan kita pengertian. Itu buah pohon pengetahuan baik dan jahat, memberikan kita pengertian. Yang ketiga, Tuhan membawa kita kepada hidup yang kekal. Kitab Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu pasal 2, jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini dari 7 jemaat yang peninggalannya masih sangat lengkap adalah jemaat Efesus. Jemaat Efesus. Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Kita baca. Wahyu pasal 2. Ayat yang ke-7. Mulai ayat 4 saudara baca di rumah. Ayat 4 atau ayat 1 sampai ayat 7. Tapi kita baca ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, terus Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Tadi jelas tidak boleh dimakan, tidak boleh mengulurkan tangan untuk ngambil, tidak boleh. Manusia itu diusir keluar dari Taman Eden, tidak boleh kembali. Tetapi sekarang Tuhan izinkan, saudara-saudaraku, lewat kasih Allah yang mula-mula, kasih Allah yang dinyatakan oleh Tuhan, kasih Allah yang mula-mula dinyatakan oleh Tuhan di Taman Eden. Tuhan menyatakan kasih ini di Taman Eden. Tuhan mengasihi orang berdosa dengan menyembelih seekor binatang, sekalipun tidak disebut binatang tambun, tapi itu binatang yang tambun. Itu adalah pribadi dari Yesus Kristus sendiri. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada manusia di Taman Eden. Itu Tuhan menunjukkan mula-mula kasih-Nya kepada orang berdosa. Orang berdosa ini perlu ditebus, perlu dibenarkan lewat pengampunan. Ini kasih Allah mula-mula. Jemaat Efesus bekerja tapi tanpa kasih mula-mula. Mungkin mereka itu pandai, mungkin mereka itu ahli. Kalau saya lihat saudara-saudaraku, apa yang dibuat oleh jemaat Efesus pada waktu itu dari sisa-sisa peninggalan bangunan-bangunan, bagaimana mengatur kota itu, bagaimana mengatur tembok-tembok, mengatur bangunan-bangunan, itu luar biasa. Itu kepandaian luar biasa di Efesus. Saudara-saudaraku, luar biasa itu, kekayaan luar biasa. Tetapi Tuhan katakan, kamu sudah bekerja tanpa kasih mula-mula. Betapa dalamnya kamu jatuh tanpa kasih mula-mula. Kita bisa bekerja, kita bisa menyanyi karena kita suka menyanyi, bisa menyanyi karena ahli menyanyi.
Kita bisa main musik karena bisa memang ahli dalam bermain musik dan kelihatannya bagus. Tetapi kalau diukur oleh Tuhan dengan firman-Nya, kalau melayani Tuhan semacam itu hasilnya nol, tidak ada hasilnya, malah betapa dalamnya kamu jatuh. Sebab bekerja tanpa kasih mula-mula. Kasih mula-mula diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai tanda manusia menerima kasih Allah ini, menerima korban Kristus. Wujudnya adalah, dengarkan baik-baik, saya mau lanjut bicarakan ini, sebutkan ini. Wujudnya adalah bertobat. Itu wujudnya orang menerima kasih mula-mula. Bertobat, tinggalkan dosa baru, melayani Tuhan. Kita tidak mau mengadakan peraturan-peraturan yang membuat susah atau mengada-ada, tidak. Tetapi kalau kita mau pelayanan kita berhasil, melayanilah Tuhan dengan kasih mula-mula. Artinya tinggalkan dosa baru, melayani Tuhan. Jangan sambil berdosa sambil melayani Tuhan. Ini jemaat Efesus. Sebab memang bisa melayani, bisa nyanyi, biasa nyanyi, tetapi hidupmu tetap dalam dosa. Ini jemaat Efesus. Tidak mendengarkan firman. Saudara akan kehilangan segala-galanya. Hilang buah pohon di Taman Eden. Hilang pengertian buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu pun dalam kejatuhan. Kalau saya bicara ini tidak untuk mengutuk saudara-saudara. Dijauhkan Tuhan dari untuk mengutuk, tetapi supaya kita sadar, kembali. Sebab kalau tidak, maka saudara-saudaraku, kita akan hidup dalam kegelapan. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kita makan buah pohon El Hayat. Mengertilah mendengar firman Allah, ya. Mengertilah mendengar firman Allah, sebab Tuhan menyediakan makanan bersama dengan korban. Menyediakan makanan bersama dengan korban. Itu biaya buat perjamuan malam pesta kawin anak domba. Kita harus searah dengan Kristus. Haleluya. Sebab itu sungguh-sungguhkan dirimu. Di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari buah pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus itu. Buah pohon kehidupan di Taman Firdaus. Dalam Wahyu pasal 22 disebutkan orang suci, orang benar akan bertambah benar. Jadi kalau kita mendengarkan firman Allah, kita dibenarkan, akan bertambah benar. Kalau kita disucikan, akan bertambah suci. Tetapi orang yang tidak mendengarkan dengan baik, orang jahat akan bertambah jahat sampai nanti pada puncaknya. Tapi kalau kita dalam perkembangan, Tuhan tambahkan buah pohon di Taman Eden kita makan, ditambah dengan buah-buah kesucian ini, kebenaran kesucian ini. Tuhan berikan kepada kita pengertian. Kita juga akan nanti makan buah pohon El Hayat yang ada di Taman Eden dalam keadaan suci. Jubah ini pakaian kita. Kita mempunyai pakaian, dan dengan pakaian itu kita menikmati buah pohon El Hayat. Itu makanan perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Sebagai ayat terakhir kita baca dalam Wahyu pasal 22 ini. Wahyu pasal 22, Wahyu pasal 22 ayat 10, ayat 10 dan ayat 14. Ayat 10, 11, 14. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Terus, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya,
Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, terima kasih. Ini saudaraku, ini yang akhirnya kita ke sana. Buah pohon El Hayat, saudara-saudaraku, itu berada di dalam kerajaan surga. Di sana dikatakan, di tengah-tengah jalan kota itu, ini pasal 22, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Daun, buahnya untuk dimakan, daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Daun itu bicara tentang daging, ya. Daun itu berbicara tentang daging. Daun pohon kehidupan itu daging dari Tuhan Yesus Kristus. Itu memberi penyembuhan tubuh, jiwa, dan roh kita. Saudara-saudaraku, dalam kitab Nabi Yesaya 53, surat 1 Petrus pasal 2 disebut kembali tentang korban Kristus ini, menyembuhkan kita dari tubuh kita, jiwa, dan roh kita. Perjamuan suci ini tubuh dan darah Kristus. Dia mampu menyembuhkan kita. Saudara yang ada dalam penderitaan karena dilukai hatimu, karena tubuhmu sakit dan sebagainya, daun dari pohon El Hayat ini sekarang akan dibagikan bagi kita dalam bentuk perjamuan suci, tubuh dan darah Kristus, memberikan kita sehat. Kesembuhan bangsa-bangsa itu artinya menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang bisa mengalami suasana bahagia di dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Mari kita datang kepada Tuhan, memberikan kesembuhan, menyembuhkan bangsa-bangsa. Istilah bangsa-bangsa itu adalah bangsa kafir. Bahasa Alkitab menggunakan bangsa-bangsa itu artinya bangsa kafir. Bangsa kafir dipulihkan untuk bisa menjadi bangsanya Allah. Mari kita bersama-sama berdiri. Pelayan perjamuan suci segera datang ke depan. Haleluya. Kita gunakan kesempatan menggunakan perjamuan suci ini dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Mari kita berdiri. Jika saudara merindu untuk menyembah Allah, setelah mendengar firman Allah ini, ada kesempatan. Angkat tanganmu, sembahlah Allah dengan roh dan dengan kebenaran. Mari tundukkan kepala, angkat penyembahanmu kepada Tuhan secara bebas di dalam roh dan dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Suasana pesta itu dihiasi, diramaikan dengan nyanyian haleluya. Sembahlah Allah. Haleluya, haleluya. Waktu firman Allah disampaikan, adakah hatimu dijamah oleh firman? Kalau hati ini dijamah oleh firman, tidak ada halangan untuk menyembah Allah, tidak ada halangan untuk memuji Tuhan. Sembahlah Allah. Haleluya, 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 haleluya.
menyerahkan jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Sembahlah Dia. Jikalau roh menguasai engkau, sembahlah Dia. Saya percaya roh sedang bekerja di antara kita. Haleluya. 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 Biarkan roh menjamah hatimu. Ucapkan kata-kata memuji Tuhan. Haleluya. 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 Dengan lembut kita mendekat kepada Tuhan. Ya, Bapa, biarlah rohmu membawa kami lebih dekat kepada Engkau sesuai dengan firman yang sudah kami terima. Sesungguhnya Engkau memberkati kami Tuhan, tapi berikanlah kami pengertian. Haleluya, haleluya. Berilah kami kesempatan menikmati hidup yang kekal bersama Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saat ini kami dihadapkan dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Engkau sudah persiapkan hidangan bagi kami. Itulah firman yang telah disampaikan, telah kami dengar. Engkau siapkan juga, oh Tuhan, tubuh dan darah-Mu bagaikan ternak yang sudah disembelih 2000 tahun lalu. Engkau sudah menjadi korban di atas gunung Golgota. Sekarang Engkau menjadi jaminan dalam kehidupan kami untuk membahagiakan kami, oh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Layakan kami menikmati hidangan perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah ini dengan benar-benar dapat mengalami kebahagiaan dari surga, dilayakkan untuk menerima berkat dari perjamuan suci ini. Terima kasih. Turunkan tangan sekarang Tuhan, setelah Engkau melayakkan kami seliwat pengampunan dosa dan kesalahan kami, memberikan kami pengertian untuk hidup tetap bersama di Kau. Kami beranikan mengulurkan tangan kami untuk mengambil tubuh dan darah-Mu, dan biarlah ini menjadi kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memohonkan semua ini. Haleluya, amin. Mari kita melakukan nyanyian ini sementara kita akan dilayani dengan perjamuan suci dengan tempo yang agak tinggi. Tempo yang lebih tinggi. Tempo lebih tinggi. Haleluya.